12. Agar tidak terlalu ketara jika pergi tanpa sebab, jadi akhirnya Naina putuskan untuk berpamitan pada perawat Ami. Kak Ami, aku harus pergi ke tempat kerjaku dulu. Ingin mengundurkan diri dari sana. Jadi pekerjaan yang ku ambil hanya saat di jam siang, pamit Naina. Meskipun semua biaya pengobatan sang ibu sudah ditanggung oleh Dokter Aresa, tapi dia tetap harus bekerja untuk memenuhi kehidupannya sendiri. Tapi yang jelas sekarang dia tidak akan bekerja seperti kuda lagi, kini pekerjaannya akan normal seperti orang pada umumnya. Iya Naina, jangan cemaskan ibumu, jika ada hal mendesak aku akan segera menghubungi kamu, balas perawat Ami. Dia juga tersenyum saat memberi izin tersebut. Perawat Ami mungkin satu-satunya orang yang tidak berprasangka pada Naina, tidak menduga-duga kenapa tiba-tiba jadi diperhatikan oleh Dokter Aresa seperti ini. Perawat Ami percaya bahwa semua kemudahan yang didapat oleh Naina sekarang juga karena usaha kerasnya selama ini. Inilah pertolongan dari Tuhan. Dan setelah berpamitan dengan perawat Ami, kini langkah Naina untuk keluar dari rumah sakit itu terasa lebih menenangkan. Dia bahkan langsung berlari saat sudah melihat jalan raya di depan sana. Sekitar 3 menit berjalan di trotoar akhirnya terlihat halte bus di depan. Naina kira Dokter Nicholas sudah pulang, dia kira sang suami tak mungkin masih menunggunya. Tapi ternyata mobil hitam itu jelas-jelas ada di sana. Ya ampun, Dokter Nicholas benar-benar menungguku. Batin Naina. Dia lihat lagi di sekitar dengan teliti. Setelah dipastikan aman, Naina pun langsung masuk ke dalam mobil itu, mobil yang sudah dia kenal jelas milik sang suami. Setelah duduk di dalam sana, Naina langsung disambut dengan senyum milik Nicholas. Pria itu tidak tahu saja jika sekarang jantung Naina sudah berdegup tidak karuan. Dokter, ayo jalan, aku takut ada yang lihat, ucap Naina. Baik, istriku, balas Nick. Sempat-sempatnya menggoda di saat seperti ini. Mobil itu akhirnya melaju menuju apartemen. Di rumah sakit, Gracia masih belum juga berencana untuk pulang. Dia bahkan masih terduduk di ruangannya coba berpikir jernih atas kegaduhan yang terjadi di rumah sakit, tentang apalagi jika bukan Naina. Tanda merah di leher Naina, Zendaya yang mengatakan keduanya berada di dapur. Lalu sekarang secara mendadak Dokter Aresa datang dan memberikan fasilitas yang wow pada Naina. Awalnya Gracia ingin menepis semua tuduhannya pada Naina, tapi malam ini semua tuduhan itu justru semakin nyata. Aku harus memastikannya sekali lagi pada Zendaya, apa benar dia melihat Kak Nicholas dengan Naina, gumam Gracia. Tak ingin mengulur waktu dia pun segera bangkit dari duduknya dan menuju salah satu ruangan VIP. Menggunakan kartu akses yang hanya dimiliki dokter khusus, Gracia bisa masuk ke ruangan itu tanpa perlu izin dari sang pemilik ruangan. Melihat Gracia datang, Zendaya tak menunjukkan reaksi apapun. Hanya terus memasang wajahnya yang dingin. Hatinya terasa hampa, dan makin hampa ketika Nick mengakhiri semua hubungan mereka tepat di depan mata. Zendaya bukannya tidak tahu tentang kedatangan Tante Aresa, tentang Naina yang mendapatkan perlakuan khusus. Dia tahu semua hal itu, namun semakin tahu hatinya semakin sakit. Jadi sekarang Zendaya pilih untuk diam. Aku datang untuk memastikan sekali lagi, apa benar kamu melihat Dokter Nicholas dan Naina di dapur malam itu? Tanya Gracia. Zendaya justru memalingkan wajah, aku tidak tahu, jawabnya dengan suara lirih. Aku tidak ingin tahu, kata Zendaya lagi. Gracia hanya mampu mengepalkan kedua tangannya kuat saat mendengar jawaban Zendaya tersebut, jawaban yang terdengar seperti perasaan putus asa. Dan tak mungkin Gracia lebih mengemis daripada ini hanya untuk menuntut sebuah penjelasan. Jadi meski hatinya makin terasa mengganjal, akhirnya Gracia putuskan untuk pamit. Meski tidak mendapatkan hasil apa-apa. Baiklah, kalau begitu saya permisi Nona. Silakan lanjutkan istirahat Anda, kata Gracia. Kata-katanya terdengar cukup manis namun dia ucapkan dengan suara yang terdengar jelas jika geram.
Sementara Zendaya tetap pada pendiriannya untuk tidak peduli pada apapun. Di hadapan Nicholas dia tak punya wajah lagi, entah apa yang harus dia lakukan agar benar-benar mendapatkan maaf pria itu. Mungkin harus sampai menghilang. Tapi hal seperti itu tentu belum mampu Zendaya lakukan, dia ingin dirawat di rumah sakit ini juga demi melindungi diri sendiri dari serangan sang suami yang mungkin bisa datang kapan saja. Selama proses perceraian belum usai Zendaya tetap akan berada di sini. Dan meski Nicholas menghindarinya tidak apa-apa, dia masih bisa melihat dari jauh. Seperti malam ini, setelah Gracia benar-benar pergi Zendaya menatap ke arah jendela. Jendela yang menampakkan pemandangan kota malam ini, pandangannya menerawang jauh seolah sedang melihat Nicholas di ujung sana. Pria paling sempurna yang pernah dia temui di dunia ini. Nick, batin Zendaya. Di apartemen, sepasang suami istri itu tiba setelah menempuh perjalanan sekitar 20 menit. Naina masuk lebih dulu dan disusul oleh Nick. Mandilah lebih dulu, aku akan memesan makan malam untuk kita, ucap Nick. Mereka berdua sama-sama belum makan malam, meski kini sudah lewat jamnya. Apa boleh seperti itu? Tanya Naina, harusnya dia yang bicara seperti itu, tapi sekarang sang suami justru memperlakukannya seperti ratu. Sampai urusan makan saja Dr. Nicholas yang menyiapkan. Dan Nicholas tidak menjawab pertanyaan itu dengan kata-kata, dia hanya tersenyum dan segera mendorong Naina untuk masuk ke dalam kamar. Sumpah, Naina senang sekali mendapatkan perlakuan seperti ini. Semakin lama Dr. Nicholas memperlakukannya dengan sangat baik, bukan hanya sebagai wanita yang bertugas membangunkan adiknya. Tapi Naina benar-benar diperlakukan spesial, layaknya seorang istri sungguhan. Jangan-jangan Dr. Nicholas sudah mencintai aku, gumam Naina setelah dia masuk ke dalam kamar, lalu terkekeh sendiri merasa senang, sampai merinding saking gemasnya. Selesai mandi, Naina langsung menggunakan gaun malam. Tidak memakai bra dan tidak juga memakai celana dalam. Tubuhnya hanya dibalut kain tipis yang begitu lembut. Keluar dan menuju dapur dengan penampilan seperti itu tentu membuat Nicholas jadi berdesir, seperti ada yang menggeliat di dalam celananya. Laura memang selalu mampu memberikannya rangsangan seperti ini. Makanannya banyak sekali, ucap Naina, terharu sendiri melihat banyak makanan di atas meja. Makanlah dulu jika sudah sangat lapar, aku akan mandi lebih dulu, ucap Nicholas. Jangan lama-lama ya, nanti kita makan sama-sama, aku buatkan sayang minuman hangat dulu, balas Naina. Nick tersenyum lebar dan menggigit bibir bawahnya sendiri, gemas sekali melihat Naina menjelma jadi Laura. Sebelum dia pergi Nick lebih dulu menarik pinggang sang istri untuk dipelukan erat. Meski hanya dengan sentuhan ini dia sudah tahu bahwa Naina tidak memakai dalaman apapun. Kamu sangat seksi, Laura, ucap Nick, tak segan untuk memuji. Dan semua keseksian ini adalah milikmu Dr. Nicholas, balas Naina, makin menjalang. Tidak apa-apa, jika tidak bisa mengucapkan tidak apa-apa kok. Aku tidak akan marah dan tidak akan memaksa. Biar aku saja yang mengatakannya, aku mencintaimu dokter, ucap Naina, dia sembunyikan wajahnya di ceruk leher sang suami. Sebab mendadak merasakan sesak di dada. Tak bisa dipungkiri, rasanya sedih sekali saat harus selalu terlihat baik-baik saja, sementara hati sudah seperti teriris. Sejak awal Naina sadar, cinta memang terlalu agung untuk dia miliki. Naina juga sudah menyiapkan diri dengan yang namanya penolakan, tapi nyatanya tetap saja membuat hatinya sakit. Dan Nicholas lagi-lagi tak menjawab dengan kata-kata, dia semakin memeluk erat hingga akhirnya membaringkan Naina di atas ranjang. Gaun Naina tersingkap hingga menampakkan lembah yang begitu ranum. Lembah yang membuat tubuh Nicholas kembali berdesir, dan bahkan senjata bangkit lagi. Namun dia tahan diri dan justru menarik selimut untuk menutupi tubuh sang istri. Setelahnya dia membungkuk dan mencium bibir Naina lembut. Mereka saling berpagut mesra sampai akhirnya sama-sama berbaring di atas ranjang itu.
Nick kembali membuat Naina melayang menggunakan tangannya. Sampai wanita tertidur di pelukannya. Di saat Naina tertidur, Nicholas memandangi wajah sang istri dengan intens. "Jika kamu sedang tidur seperti ini, kamu benar-benar seperti Naina," gumam Nicholas. Dia membelai wajah itu dengan lembut. Lalu kembali mendekap tubuh sang istri yang seolah begitu ringkih, sementara dia bersedia jadi tempat bersandar. Pagi pun datang dan Nicholas adalah yang bangun lebih dulu. Namun ada yang mengejutkan pagi ini karena tiba-tiba Mommy Aresa datang ke apartemennya tanpa ada angin dan hujan. "Mom," ucap Nicholas, dia bahkan masih menggunakan celana pendek tanpa baju. "Perasaan semalam cuacanya dingin, kenapa kamu tidak memakai baju?" tanya Mommy Aresa, dia datang dengan banyak bawaan di tangannya. Nicholas mengambil beberapa dan mereka berjalan menuju dapur. "Kenapa wajahmu terlihat terkejut seperti itu, Nick? Apa kamu tidak melihat ponselmu?" tanya Mommy Aresa. Semua barang yang dia bawa kini telah berada di atas meja yang berantakan. Mommy Aresa membawa banyak makanan untuk mengisi lemari pendingin sang anak. "Apa semalam kamu membawa seorang wanita ke sini?" tanya Mommy lagi, entah sudah berapa banyak pertanyaan yang dia ajukan. Tapi Nicholas masih terdiam dengan keterkejutan yang luar biasa. Di benaknya justru ada Naina yang sedang tidur di kamar. Bagaimana jika tiba-tiba istrinya itu keluar dan bertemu dengan sang ibu? Glek. Nicholas hanya mampu menelan ludahnya dengan kasar. Dia pun tak bisa pergi ke kamar begitu saja, justru akan membuat ibunya semakin curiga. Jadi Nick putuskan untuk tetap di sini. Ditanya malah diam saja, kata Mommy Aresa pula. "Maaf Mom, aku baru bangun tidur," jawab Nick. "Semalam Mommy sudah katakan padamu dan Nathan, Mommy akan datang ke apartemen kalian pagi-pagi. Mommy datang ke sini dulu baru ke apartemen Nathan," terang Mommy Aresa. "Maaf Mom, aku tidak melihat ponselku." "Mommy tahu," balas Mom Aresa. "Duduklah, ada yang ingin Mommy katakan padamu juga," timpal Mom Aresa kemudian. Dia merapikan meja yang berantakan itu lebih dulu, memindah semua yang kotor di wastafel. Setelah meja dilap bersih, barulah dia ikut duduk dengan sang anak. "Apa yang ingin Mommy bicarakan?" tanya Nicholas. Tapi perhatian Mom Aresa justru ke arah leher sang anak yang nampak bekas merah. Dia bukan lagi gadis lugu, Mommy Aresa sangat tahu bahwa tanda merah itu adalah bekas ciuman. Dan memang benar pemikirannya, sebab Naina lah tersangkanya. "Apa kamu memiliki kekasih?" "Tidak Mom," balas Nicholas dengan cepat. "Ini sudah lama sekali sejak pernikahanmu dan Zendaya batal Nick. Mommy bahkan dengar Zendaya sekarang dirawat di rumah sakit kita. Demi apapun Nick, Mommy tidak akan rela jika kamu kembali pada wanita itu," jelas Mom Aresa. Nicholas terdiam. "Tapi yang ingin Mommy bicarakan bukan tentang Zendaya, tapi tentang kamu. Mommy ingin melihatmu menikah, cobalah untuk kembali menjalin hubungan dengan wanita." Nicholas masih terdiam. "Apa Gracia tidak terlihat menarik di matamu? Dia sepertinya baik." Jeda sesaat sebelum akhirnya Mommy Aresa kembali bicara. "Mommy tidak ingin menjodoh-jodohkan kamu Nick, pilihlah calon istrimu sendiri. Tapi jika sekarang kamu belum memiliki teman dekat, cobalah untuk mengenal Gracia lebih dalam." Mommy Aresa tahu di apartemen ini Nicholas tidak sendiri. Sepatu wanita di pintu masuk berjejer dengan rapi, tas kecil berwarna merah maron pun ada pula di ruang tengah. Dia bahkan tersenyum saat melihat di balik dinding sana ada bayang-bayang seseorang yang sedang menguping pembicaraan mereka. Mommy Aresa hanya memberi umpan pada sang anak, tetap Nicholas lah sang pemegang kendali. Mom Aresa hanya tak ingin Nicholas terlalu lama bermain-main. Dia dan wanita yang sedang mengintip itu juga butuh kepastian. Jadi dengan bibir yang tersenyum lebar itu, Mommy Aresa akhirnya pamit pulang. "Panggil pelayan untuk membersihkan apartemenmu, segera letakkan semua makanan itu di lemari pendingin. Mommy akan pergi sekarang,"
Momi harus ke apartemen Nathan juga, ucap Mom Aresa. Nicholas tak mampu menjawab apapun, dia hanya ikut bangkit dan mengantarkan sang ibu hingga ke depan. Cukup Nick, tidak perlu antar Momi sampai ke depan lift, kamu belum pakai baju, ucap Momi Aresa. Terima kasih Mom, balas Nicholas, dia justru membahas tentang semua makanan yang dibawa oleh sang ibu. Mandilah dan sarapan. Nicholas mengangguk. Mereka berpisah dengan Momi Aresa yang terus tersenyum lebar. Entah alasan apa yang membuatnya sebahagia itu, pembicaraan tentang Gracia, atau tentang bayangan wanita di dalam tadi. Setelah sang ibu tak nampak lagi, Nicholas pun menutup pintu lalu masuk. Tiba di ruang tengah dia langsung melihat Naina yang berdiri menyambutnya. Dek! Jantung Nick seketika berdenyut, seolah ketahuan baru saja membuat sebuah kesalahan. Maaf, tapi aku sudah mendengar semuanya, kata Naina, dia masih menggunakan gaun semalam. Datang dengan kaki telanjang, tidak memakai sandal rumah yang tersedia di bawah ranjang. Nicholas kembali melanjutkan langkahnya yang terjeda hingga berdiri tepat di hadapan Naina. Aku tidak marah kok, aku sangat memahami perasaan Dr. Aresa. Aku bahkan mendukung keputusannya, kata Naina lagi. Jantungnya juga berdegup, dan makin bergemuruh ketika dia mengucapkan kalimat tersebut. Tapi entah kenapa Nicholas tak menyukai ucapan Naina ini, telinganya benci saat mendengar kalimat tersebut. Apa maksudmu? Tanya Nicholas pula, jarak merek ini hanya satu langkah, namun Nick maju lagi hingga membuat Naina refleks mundur. Sampai pinggangnya membentur sofa. Dr. Gracia memang wanita yang baik, wanita yang sempurna untuk dokter. Jadi wajar saja jika Dr. Aresa bicara seperti itu, kata Naina, mendadak gagap sendiri. Jadi maksudmu sekarang aku harus mengenal Gracia lebih dalam. Dicoba saja dulu kan tidak ada salahnya, siapa tahu Dr. Gracia bisa menyembuhkan dokter, jawab Naina, coba untuk bicara serius. Berpikir secara logika dan mengesampingkan tentang hatinya yang terluka. Kamu tidak akan melarangku? Tanya Nick. Naina menggeleng perlahan di awal, sebelum akhirnya dia juga bicara. Tidak, jawab Naina, aku sama seperti Dr. Aresa, tidak akan setuju jika dokter kembali pada Zendaya. Tapi jika wanita itu adalah Dr. Gracia, aku akan mendukungnya, timpal Naina kemudian. Percayalah, kini dadanya sesak sekali. Namun dia paksakan diri untuk tetap membalas tatapan sang suami, juga tersenyum seperti biasa. Sudah berulang kali Naina katakan, dia siap dengan rasa sakit hati ini. Dokter memang sudah tua, jadi wajar kan jika Dr. Aresa ingin dokter segera menikah, ucap Naina, dia sungguh ingin mencairkan suasana tegang ini. Tak ingin hubungan bahagia mereka jadi drama tak berkesudahan. Jika memang harus berpisah ya berpisah saja, tapi membawa kenangan yang manis. Jadi kamu akan mendukungku jika aku mulai mendekati Gracia. Naina mengangguk dan tersenyum lebar. Nicholas juga tahu bahwa Naina hanya akan berada di sisinya selama dia yang meminta. Naina tidak akan mencegah jika dia ingin pergi. Karena nyatanya pernikahan ini terjadi bukan untuk saling mengikat, tapi karena mereka berdua saling mendapatkan keuntungan satu sama lain. Tapi entah kenapa dada Nick terasa sesak saat mendengar semua ucapan Naina tersebut, tentang sang istri yang mempersilahkannya untuk menjalin hubungan dengan wanita lain. Ternyata Nicholas ingin ditahan, ingin dicegah, ingin Naina menangis dan merengek jangan. Tapi wanita ini justru tersenyum dan berkata bahwa dia tidak akan marah. Dan setelah pembicaraan serius itu, nampak jelas jika ada jarak di antara keduanya. Jelas bukan Naina yang ciptakan, melainkan Nicholas sendiri. Sayang, kenapa sejak tadi menghindari aku sih? Tanya Naina, mereka berdua baru saja selesai mandi, setelah membersihkan dapur, menyusun makanan di lemari pendingin dan setelah sarapan. Kini hanya tinggal bersiap untuk pergi ke rumah sakit. Tapi sejak tadi Nicholas tidak menatap ke arah Naina, juga terus menunjukkan wajahnya yang dingin dan tatapan tajam.
Bahkan saat ditanya seperti itu oleh Naina, Nicholas pun tetap betah diam. Sayang marah karena kita tidak mandi bersama. Tanya Naina, dia memeluk suaminya dari belakang. Dan sikap seperti ini justru membuat Nicholas membuang nafasnya dengan kasar. Bagaimana bisa Naina bersikap biasa saja setelah memintanya untuk dekat dengan Gracia? Sayang jangan marah kata Naina lagi, dia memeluk semakin erat. Dan akhirnya Nicholas merespon, dia memutar badan hingga mereka saling berhadapan dengan Naina yang masih memeluknya erat. Aku tanya sekali lagi, kata Nicholas, apa kamu mengizinkan jika aku dekat dengan Gracia? Tanya Nick. Dia menatap Naina dengan intens. Naina terdiam sesaat, sebelum akhirnya dia mengangguk kecil. Iya sayang, aku mengizinkannya. Apa kamu marah dengan jawabanku ini? Tanya Naina kemudian. Dan kini giliran Nick yang terdiam, sebenarnya jawaban ia jelas ada di benaknya, tapi sulit sekali untuk terucap. Seperti tercekat di tenggorokan. Coba saja dulu, apa salahnya saling mengenal lebih dalam? Mungkin, Dokter Gracia juga adalah obat dokter, kita tidak ada yang tahu, iya kan? Tanya Naina, lembut sekali suaranya saat mengucapkan kalimat tersebut. Sampai ketulusan yang ada di dalam hatinya terasa hingga ke relung hati Nicholas. Nick memang tahu, Naina benar-benar berusaha untuk membuatnya sembuh. Bingung harus bagaimana, jadi Nicholas menangkup wajah Naina. Dia cium bibir sang istri dengan begitu mesra. Sementara Naina segera berjinjit dan menggantungkan kedua tangannya di leher sang suami. Setelah sedikit perselisihan yang terjadi di antara mereka, ciuman ini jadi seperti obat. Meleburkan semua rasa tak nyaman yang ada di dalam hati. Pagi ini Nicholas pergi lebih dulu ke rumah sakit, 10 menit kemudian disusul oleh Naina. Pertama kali menginjakkan kakinya di rumah sakit Medistra, Nicholas langsung melihat Gracia di ujung sana. Tepatnya di depan pintu masuk ruang IGD. Gracia sengaja datang lebih pagi, sengaja pula menunggu di sana. Melihat apakah pagi ini ada petunjuk tentang hubungan Nicholas dan Naina. Hatinya gundah, terus cemas memikirkan kemungkinan paling tak masuk akal. Namun saat melihat Dokter Nicholas datang seorang diri seperti biasanya, Gracia seperti mendapatkan udara segar. Benar, tak mungkin Kak Nicholas memiliki hubungan dengan Naina. Batin Gracia terus menenangkan dirinya sendiri seperti itu. Keyakinannya makin menjadi saat dia lihat Dokter Nicholas berjalan ke arahnya. Gerak, panggil Nick ketika dia sudah berdiri tepat di hadapan wanita ini. Dan untuk pertama kalinya dalam seumur hidup Gracia, akhirnya dia disapa lebih dulu oleh Dokter Nicholas. Bukan hanya melayang, saat ini Gracia bahkan rasanya ingin pingsan. Kak, jawab Gracia lirih, bicara di antara gugup yang mendera.